Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Unugiri TV yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan santri-santri Unugiri dan yang ada dalam studio pada hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang teramat besar yang tidak ada bandingnya berupa nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kedua nikmat ini bisa kita rawat, kita jaga hingga akhir hayat kita nanti, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan besok di hari akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kajian kitab Risalah Al-Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fi dharaini wa jazahullahu anna khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashku, dan janganlah kamu mengadukan, man huwa arhamu bika, yang dia itu lebih mengasihimu, ya, atau yang paling sayang kepada dirimu, ilaman layar hamuka, kepada yang tidak mengasihimu. Wasta'in billahi, dan mintalah pertolongan kepada Allah, takun min ahli khosotihi, niscaya engkau akan menjadi di antara orang-orang kekhususannya Allah atau orang-orang istimewanya Allah. Qala Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu fi wasiyatihi, di dalam wasiatnya, libnihi, kepada anaknya, ya bunayya, wahai putraku, adhiril ya'sa, tampakkanlah al ya'sa, keputusasaan, ya, atau ketidakgairahan lah, mimma fi aidin nas, terhadap yang ada di tangan manusia. Fa innahul ghina, karena sesungguhnya itulah kekayaan. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah atau jauhilah, wat tama'a, dan tomak, rakus, wa talabal hajati, dan meminta hajat, butuhan, ilan nasi, kepada orang. Fa innahul faqru, karena sesungguhnya itulah kemiskinan. Dalam syarahnya dijelaskan, ai al faqrul madhmumu ad-daim, yang dimaksud adalah kemiskinan yang tercela, yang berkelanjutan. Wa huwa faqrun nafsi, dan itu adalah miskin hati atau jiwa, allati la tasba, yang tidak pernah merasa kenyang. Wa huwa alladzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minhu fi du'aihi, di mana itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari faqrun nafsi ini, miskin jiwa. Di dalam doanya, fayaqulu Allahumma, beliau berkata, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika minal faqri, ya. Sungguh aku memohon berlindung kepadamu dari kemiskinan, dalam arti kemiskinan jiwa. Amal faqru bimakna qillatil mali fil yad, adapun miskin dalam makna harta yang sedikit di tangan, falahu sya'nun akhar, itu urusan yang lain, ya. Bal qad sahhat ahaditsu katsirah fi fadli hadzal faqri, bahkan banyak hadis-hadis yang membenarkan keutamaan miskin dalam arti
harta yang ada di tangan. Wa huwal ladzi faddalahu ta'ifatun minal akabir alal ghina. Dan itu diutamakan oleh orang-orang sufi yang senior dibandingkan kekaya. Jadi memang ya nanti akan kita bahas ya terkait dengan hal ini. Miskin secara dohir ya, harta itu memang banyak yang merekomendasikannya orang-orang sufi itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam sedikit. Yang pertama tadi itu, janganlah melaporkan yang paling mengasihi dirimu kepada yang tidak mengasihi dirimu. Siapa sih yang paling mengasihi diri kita? Kira-kira siapa? Yang paling menyayangi diri kita itu ya kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan dilaporkan kepada yang tidak mengasihi diri kita. Nah, dalam arti yang lain adalah manusia. Maka pernah ini contoh gambaran gimana sih penjelasannya. Itu seperti gini nih. Pada masa Rasulullah itu ada suami istri ya. Beliau ini di posisi kondisi memang ekonomi yang sangat lemah sekali. Nah, itu punya pakaian untuk sholat tuh ya satu gantian dengan istrinya gitu. Mungkin itu yang dianggap layak. Dan setiap kali beliau ini sholat, yang laki-laki di masjid gitu ya, habis salam itu langsung pulang. Habis salam itu langsung pulang. Jadi nggak ngikut zikir di situ, nggak ngikut nunggu gitu, nggak, habis selesai salam langsung pulang, cepet-cepet dia. Nah itu Rasulullah mengetahui itu, hingga akhirnya kemudian ditahan. Kenapa kamu kok buru-buru sekali? Akhirnya ceritalah dia bahwa dia ini bergantian menggunakan baju ini untuk dengan istrinya. Nah, akhirnya kemudian setelah dia pulang kan istrinya, kamu kok agak lama, kan biasanya udah paham sekian, misalkan kalau dia sambil nunggunya sampai berzikir itu kan sekian tasbih lah katakanlah gitu. Kok sampainya agak lama? Diceritakanlah, saya tadi itu ditahan oleh Rasulullah begini-begini, terus tanya, lalu kemudian saya ceritakan, marah istrinya itu. Apakah kamu mengadukannya kepada manusia, yang mengadukan kondisi kita itu kepada manusia, padahal itu Rasulullah gitu. Kamu mengadukannya kondisi kita itu kepada manusia. Jadi sedemikian waroknya, sedemikian zuhudnya sahabat itu sampai takut ya, takut dia itu mengadukan kondisi itu kepada manusia. Karena ini berbahaya, kadang tidak kita sadari. Dan di zaman seperti sekarang ini kan dikit-dikit upload status. kondisi yang nggak enak gitu ya, enak sedikit itu langsung bisa upload status supaya dapat perhatian orang, supaya dikasihani oleh orang gitu. Nah, coba seperti Nabi Yakub yang diuji oleh Allah berat sekali kan, ayahandanya Nabi Yusuf kan, itu beliau itu sedemikian rupa tahu bagaimana kemudian Nabi Yusuf itu sebenarnya saudara-saudaranya itu mencelakai dia, tapi nggak punya bukti kan, istilahnya begitu. Kesedihannya sampai kemudian innama ashku bathi wa husni ilallah. Pokoknya kesedihanku ya saya adukan kepada Allah. Nah kita itu kadang-kadang entah itu sadar atau tidak, itu mengadukannya kepada manusia. Kondisi itu seakan-akan seperti mengadukan Allah, karena Allah yang kemudian mentakdirkan kita, menguji kita. Makanya kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan, andaikan orang-orang yang meminta-minta itu, yang berada biasanya di musim haji itu banyak sekali orang minta-minta begitu, yang merasa pengen harus dikasihani mereka. Beliau bilang begini, andaikan mereka itu mau bersabar, andaikan mereka itu kemudian mau tidak menunjukkan
kekurangan dirinya seperti itu, dengan sabar, niscaya Allah pasti akan memberikan jalannya. Karena sadar atau tidak, kata beliau, mereka sudah mengadukan Allah di hadapan makhluknya. Itulah itu. Makanya nek HP upload status hati-hati. Cocok kita tuh. Karena Allah yang paling sayang. Ya. Jadi seburuk apapun yang kemudian kita alami, sesungguhnya itu bagian dari bentuk sebuah ujian. Dan tidak ada sebuah ujian kecuali untuk naik tingkat, untuk kebaikan diri kita. Tidak ada di dunia ini rukun iman yang keenam pun takdir baik dan buruk. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Karena dua-duanya senang ataupun sempit kan sama-sama ujiannya. Makanya kecuali kalau mau dizalimi lalu kemudian tidak mendapatkan keadilan, butuh diviralkan, gitu ya. Itu pernah terjadi pada masa Rasulullah. Jadi ada orang yang datang kepada Rasulullah lalu mengadu, saya dizalimi oleh tetangga saya. Jawaban Rasul, sabar dulu. Sabar sampai 3 kali. Maka Rasul kemudian bilang, idhab, pulang kamu. Lalu dikeluarkan barang-barang yang di rumah, taruh di jalan. Nah, kalau sekarang tuh yo, jadi kalau ditokno ning dalan, setiap orang kan lalu lalang. Ketika orang lalu lalang itu kan tanya, kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya kemudian diceritakan. Setiap orang yang itu langsung melaknat itu, tetangganya itu. Melaknat orang yang menzalimi itu. Hingga akhirnya tetangganya datang, pulanglah kamu, itu udah kamu nggak akan mendapatkan yang kamu tidak sukai dari diri saya. Kadang-kadang butuh viral dulu, baru kemudian dapat atensi. Nah itu boleh kalau dizalimi. Tapi kalau terkait dengan kondisi kita, maka sesungguhnya kalau mau jujur lebih banyak syukur ya, syukur itu memang bertingkat-tingkat. Seperti halnya tadi itu sahabat Rasulullah tadi itu, suami istri itu masuk kategori, kalau dalam bahasanya Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Qutil Qulub, beliau berdua ini sudah masuk kategori namanya tingkatan syakur. Syakur itu orang yang paling banyak bersyukur, itu adalah banyak bersyukur itu di kondisi apapun juga, baik senang maupun sedih. Itu namanya kondisi syakur. Kan dalam Al-Quran itu kan ada orang-orang yang ya'budullah ala harfin. Ala harfin itu di pinggiran. Kadang kalau dia dapat baik, seneng gitu kan, dapat ke lapangan, itu dia kemudian bersyukur. Tapi giliran dia dapat sesuatu yang tidak disukainya, terus mengeluh banyak, tidak banyak bersyukur. Jadi ibadah itu tergantung, kalau dia lagi dapat banyak, ya dia kemudian merasa dikasihani oleh Allah. Tapi kalau giliran dia disempitkan, nah dia merasa tidak dikasihani oleh Allah. Dan kemudian ibadahnya itu jadinya di pinggiran gitu loh. Jadi sering berbolak-balik gitu. Nah yang kayak begini-gini termasuk kualitas iman yang perlu diperbaiki. Maka di sini dibilang, janganlah kamu adukan, katakanlah kalau kini menggunakan yang dimaksud yang paling sayang kepada kita itu adalah Allah. Dan tidak ada yang paling sayang kecuali memang Allah. Dan bentuk sayang itu kan memang bentuknya berbeda-beda. Bentuk berbeda-beda itu maksudnya sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kapasitas ya kita, maka insya Allah semuanya sudah sesuai. Kalau manusia menilai seseorang itu bisa salah. Tapi kalau Allah sudah yang menciptakan itu pasti benar. Maka ketika menguji itu pasti ujiannya sudah sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kalau guru itu boleh jadi kadang keliru soal. Nah, kalau Allah nggak mungkin keliru soal tuh. Soal SMP dikasihkan anak SD misalkan, SMA kan ini. Tapi kalau Allah nggak akan mungkin keliru soalnya. Nah tergantung bagaimana kita kemudian mensikapi dari sebuah ujian itu. Ya pada prinsipnya, misalkan terkait dengan musibah gitu ya. Musibah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena asoba gitu. Asoba itu kayak ibarat anak panah ya, itu sama dengan
kematian kita itu kan kalau gambarannya seperti sekarang ini kan anak panah itu sudah diluncurkan toh Mbak, sudah diluncurkan. Prosesnya itu, cuma kapan sampai ke diri kita. Jadi musibah itu tepat sasaran. Ada musibah tepat sasaran. Nah, kalau sudah tepat sasaran, nah itu sudah nggak akan mungkin kemudian bisa kita menolaknya. Makanya kemudian di dalam Al-Quran kalau sudah kena musibah apapun kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba yakinkan ketika inna sesungguhnya kami ini lillah, milik Allah. Makanya seperti dengan Abu Tolhah, subhanallah, dengan istrinya itu. Memang kadang-kadang berat sekali ya. Anak kalau kemudian misalkan itu anak satu-satunya misalkan tunggal gitu ya. Ya sakit si anaknya ini. Lalu kemudian ketika Abu Tolhah sedang di luar, si putranya ini ternyata meninggal dunia. Nah sama istrinya betapa kemudian kuatnya istrinya ini. Jadi sampai dimandikan dan pokoknya udah selesai semuanya. Pulang Abu Tolhah, ditanya anak bagaimana, sudah istirahat, rasanya gitu. Setelah selesai makan, sebelum beliau keluar, lalu diberitahu sama istrinya bilang gini, kalau ada kaum yang meminjam sesuatu, ya, lalu kemudian pinjaman ini mau diambil lagi oleh yang punya, itu boleh nggak? Ya boleh lah, kan itu miliknya dia. Kata istrinya, demikian juga anak kita, si Fulan namanya itu adalah pinjamannya Allah. Nanti diambil oleh yang punya. Maka kata beliau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, membaca tarjih, lalu kemudian beliau kepada Rasulullah sampai didoakan oleh Rasulullah. Semoga diberkahi malamnya, digantikan dengan putra jumlahnya 9, Masya Allah. Dan soleh-soleh, dalam beberapa riwayat itu 9 itu soleh-soleh. Nah yang seperti ini Masya Allah, luar biasa. Kita katakan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami itu pasti akan kembali kepada Allah juga. Ya itu tadi, kita itu kan kayak buat lingkaran aja kan Mbak. Jadi kan kalau di statistik kalau buat lingkaran itu, atau anak kecil dulu kita lingkaran kecil, lingkaran besar kan gitu. Diberi lengkung, itu kan mesti dari titik dulu toh. Titik terus muter kembali ke titik. Hidup tuh ya kayak gitu toh. Cuma lingkaran gitu, titik, balik neng titik nah. Kan gitu. Ya kayak gitu aja. Jadi maka di sini mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kita di posisi seperti itu kayak Nabi Yakub, mintanya pertolongan kepada Allah, maka dia menjadi orang istimewanya Allah. Jadi di posisi yang seperti itu berat, loh apakah nggak boleh kemudian cerita kepada orang? Boleh-boleh saja. Tetapi jangan lupa kadang kita itu mendapatkan yang kita ceritain itu juga tidak memberikan dampak apa-apa, bahkan kadang-kadang mohon maaf malah justru menyusahkan. Ya menyusahkan orang lain, atau bisa jadi yang kita cerita ini tidak amanah. Yang berat kan di situ. Yang kita cerita ini juga tidak amanah. Nah itu yang bermasalah justru pada akhirnya. Ngomongnya pertama, coba cerita no sopo-sopo ya. Nanti sing satunya lagi dia cerita nanti, coba cerita no sopo-sopo ya, aku ingin cerita nih. Sing satu, coba cerita no sopo-sopo ya. Akhirnya udah nular semuanya tahu gitu. Tapi sekarang nggak kayak begitu sih. Nggak usah gitu, tinggal upload di TikTok aja semua tahu, nggak usah diceritakan sopo-sopo. Semua bisa mengaksesnya, ya Allah. Maka ini wasta'in billah takun min ahli khosotihi. Nah, di sini kemudian dikatakan Ubadah bin Somit itu berwasiat kepada anaknya, disuruh untuk menunjukkan itu ketidakbergairahan kita atas yang orang-orang itu berambisi. Yang ada di tangan manusia, dalam arti kan kebanyakan orang-orang itu kan ada banyak orang berambisi ya, berambisi untuk A, B, C, D. Kok kita itu enggak membutuhkan ambisi itu, apa tidak bergairah dengan itu. Nah, itu berarti kita sudah kaya tuh. Siapa pengen begini, siapa pengen begini, siapa begini.
Ini tidak berarti kemudian kita menghilangkan antusiasme meraih cita-cita, bukan. Tetapi dalam arti nanti kita jelaskan di sini. Ada tipologi orang yang kaya tetapi miskin. Kaya tapi miskin. Kok bisa begitu? Sementara yang secara zahir miskin tapi dia kaya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, sebenarnya saya ingin tanya secara sederhana. Rasulullah itu kaya atau miskin sih? Kira-kira. Rasul itu kaya atau miskin? Kalau menurut saya kira-kira Rasulullah kaya atau miskin? Kalau dibilang kaya, Rasul itu dalam banyak riwayat diceritakan tidurnya saja di atas klosoy Mbak, jadi tikar yang kalau bangun aja kadang terlihat bekas-bekasnya sampai membuat Umar sama Abu Bakar nangis kan. Ditanya Mayub kikuma, apa yang membuat kalian tuh menangis katanya. Rasul orang kaisar raja di Romawi kemudian di Persia tidur beralaskan permadani. Jenengan tuh presiden umat Islam tidur dia di atas tidur di tikar. Kelihatan. Atardallahumud dunya walanal akhirah, bahasa Rasulullah. Maukah kamu kemudian ridho? Mereka itu dapat dunia sementara kita dapat akhirat. Artinya saya itu bahagia-bahagia aja dengan kondisi yang seperti ini. Nah, kalau ngelihat kayak begitu kan kesannya bahwa Rasulullah itu nggak punya apa-apa. Kadang beliau itu tanya sampai di rumah itu ada makanan nggak ada, oh sudah saya puasa. Tapi di beberapa fragmen kejadian Rasul digambarkan sangat dermawan sekali. Nggak mungkin kalau dermawan nggak memiliki harta, gitu kan? Nah, makanya ini yang perlu kemudian, maka Ibnu Katsir itu menarik sekali. Beliau mengatakan begini, Rasul itu menggabungkan dua pribadi, yaitu ketika al-ghaniyu asyakir dan al-faqiru as-sabir. Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar. Ketika beliau punya uang, beliau pandai bersyukur. Ketika beliau sedang dilapangkan bersyukur. Tapi ketika kemudian beliau mencontohkan kepada umatnya, ketika di posisi sedang sulit, beliau adalah orang yang paling sabar. Dikumpulkan jadi satu. Kalau nabi-nabi lain kan kita dikasih gambaran kan beda-beda nih. Misal Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, kaya-kaya. Ada sahabat-sahabat juga yang kaya-kaya, Utsman bin Affan. Tapi di fragmen yang lainnya kita dapatkan Nabi Isa, Nabi Yahya, itu kan miskin-miskin. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, miskin-miskin. Makan saja mereka sering puasa gitu kan. Gak ada makanan. Nah, jadi berarti, Rasul itu menggabungkan di posisi ketika beliau. Jadi tidak mutlak, miskin mutlak tidak. Dan kaya mutlak juga tidak. Nah, maka sesungguhnya tidak buruk kaya, tidak buruk pula miskin. Ini karena dicontohkan oleh Rasulullah. Cuma memang yang menjadi masalah adalah ketika kita itu wa iyyaka wattama, rakus. Makanya di sini gini, digambarkan contoh oleh Ibrahim bin Adham. Jadi kaya tapi miskin. Itu contohnya gini. Ini saya bacakan. Saya bacakan di sini. Qala rajulun li Ibrahim bin Adham. Seorang laki-laki berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Aba Ishaq, kuntu uridu an taqbala minni hadhil jubbah." Saya pengen kamu wahai Ibrahim bin Adham menerima hadiah jubah dariku. Faqala lahu in kunta ghaniyan qabiltuha. Kalau kamu kaya, aku terima. Aku terima qabiltuha minka. Wa in kunta faqiran rafattuha. Tapi kalau kamu miskin, aku tolak. Maka orang ini bilang, "Inni ghaniyun." Saya kaya katanya. Faqala lahu wa kam maluka? Berapa hartamu? Qala alfa dinarin. Hartaku 2000 dinar. Faqala lahu, maka Ibrahim bin Adham berkata kepada orang ini,
afala tawaddu law annaha kanat arba'ata alaf badalan min alfain. Tidakkah kamu pengen yang 2000 itu tadi itu kamu punya 4000 dibandingkan sebagai gantinya adalah 2000. Ganti dari 2000 itu kamu punya 4000. Kamu pengen enggak? Kata dia, bala, tentu. Kata Ibrahim bin Adham, fa anta fakirun. Maka kamu adalah fakir, kata dia. Maka saya enggak bisa menerima hadiah dari dirimu. Kowe kalau wis duit 2000 dinar. Tapi jek kepikiran pengen punya uang sampai 4000 dinar. Yang nama fakir tuh pengen terus itu namanya tomak. Pikir-pikir kita tuh sering kayak begitu. Megang duit, ya, punya duit, mikir tuh kalau orang udah kerja tuh, pengen punya uang 100.000. Gimana biar punya duit 1 juta? 500 dulu lah, 500. Udah pegang duit 500. Gimana ya kalau punya duit 1 juta gitu kan. Nanti ketika punya duit 1 juta tuh bilang, gimana ya kalau kita punya duit 2 juta. Ketika punya duit 2 juta tuh, terus bilang nih, gimana ya kalau punya duit 5 juta. Ketika punya duit 5 juta, terus nih, gimana ya rasanya kalau punya duit 10 juta. Punya duit 10 juta tuh, gimana ya rasanya kalau punya duit 100 juta. Punya duit 100 juta tuh, nambah nggak pengen ya? Pengen nambah. Gimana ya kalau punya duit 200 juta. Selama-lama, gimana ya kalau punya duit 1 miliar? Gak ada habisnya. Nah, ketika angan-angan yang seperti itu namanya tulul amal. Itu bagi Ibrahim bin Adham, itu adalah di posisi dia sedang miskin. Makanya, dan kadang-kadang Nyon Sewu ya, ini contoh. Ada seorang ibu-ibu datang ke rumah sama anaknya. Sakit anaknya itu. Ya sakitnya itu pokoknya agak lumayan lah. Lalu kemudian minta omben-omben, tahu omben-omben enggak? Tahu minta suhu pakai pakai air. Nah, saya itu kan bukan tukang suhu. Saya itu kan bukan dukun kayak gitu. Tapi kan ketika datang ke saya kan saya juga harus memberikan kan gitu. Nah, saya itu sebenarnya berharap sekali orang itu enggak datang ke saya untuk minta minuman kayak begitu-begitu. Karena saya berharap enggak kemudian doa-doa saya itu ya terkhusus untuk ibu itu. Ibu itu soalnya berharap enggak mandi, Mbak. Kalau mandi itu banyak orang nanti datang ke rumah saya, status akademis saya jadi hilang. Berubah enggak jadi dosen, tapi tukang suwo. Jadi kan sudah ada yang lainnya tuh profesi lain atau ya ada lah ya yang punya kapasitas untuk nyuwuk kayak begitu dibandingkan. Nah, ketika kemudian saya kasih air minum, beliau itu orang yang saya mohon maaf secara ekonominya lemah sekali. Lalu kemudian setelah itu dan saya bawakan air itu saya mau ngasih amplop, kan ya saya tolak. Bayangkan di kondisi yang susah seperti itu, kok ya masih mau ngasih saya yang secara umum lebih dibandingkan ibu. Toh juga saya nggak kekurangan apa-apa gitu. Jadi masa ini kalau bisa tuh dokter-dokter kayak gitu tuh. pakainya Ibrahim bin Adham. Karena itu jelas kan orangnya miskin kan gitu. Orangnya miskin. Wah ini yang kaya aja nggak mau nerima hadiah loh Ibrahim bin Adham. Jadi ditanya dulu kamu kaya atau miskin. Nah, kalau saya jadi dokter tanya kamu kaya atau miskin. Gitu, kira-kira begitulah. Gitu. Nah, artinya ada tipologi orang yang memang secara umum itu ya kita melihat dengan kondisi ekonominya jauh dibandingkan kita. Tetapi selalu miskin. Dan itu banyak sekali. Terkhusus umumnya sering sekali mengeluh. Sudah punya sekian pabrik misalkan. Sudah punya ini, sudah punya semuanya. Yang kalau kita lihat ini. Tapi ketika kemudian datang pada kita, ya yang dibicarakan adalah
keluhan, utang yang sini belum, proyek yang sini belum selesai, begitu. Masya Allah ya, ini contoh berarti masuk kategori fakir, kaya secara kasat mata, tapi fakir secara jiwa. Nah itu membahayakan sekali, di mana Rasulullah berdoa supaya dihindarkan dari tomak yang seperti ini atau fakir jiwa, karena dia nggak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau sudah begini, maka kadang-kadang secara umum yang menjadi masalah adalah ambisi-ambisi ini kemudian akhirnya menghalalkan segala cara, bukan dengan cara-cara yang halal, tapi menghalalkan segala cara demi untuk memenuhi ambisi-ambisinya. Nah ini yang kemudian membahayakan. Makanya di nasihatnya Al-Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi ini yang berikutnya adalah wa iyyaka wat tama'. Jadi jauhi, hati-hati dengan ketamaan dan meminta hajat, apa istilahnya, kebutuhan-kebutuhan kepada manusia. Ya sesungguhnya kadang-kadang di posisi yang sangat terjepit sekali sah. Tetapi kadang-kadang begini, menjadi satu kebiasaan. Memang pada prinsipnya itu mentalitas. Kenapa saya mengatakan mentalitas? Orang itu sering banget suka diberi dan meminta dibandingkan dia menjadi independen. Kenapa saya katakan begitu? Buktinya apa, Mbak? Buktinya misalkan kalau ada bagi-bagi di desa. Sugih yo njaluk, gitu. Dan itu fakta di lapangan. Saya tahu itu fakta di lapangan. Ya Allah. Bahkan ada itu sampai Masya Allah, zakat itu loh, zakat fitrah itu loh minta beras itu bagian. Loh mungkin ya tanggone masuk ora dikai. Aduh Allah. Kayak inilah mentalitas Masya Allah ya. Makanya fakir jiwa ini betul-betul Rasulullah meminta perlindungan dari itu. Maka ketika kita kemudian mau menerima apa yang kemudian menjadi takdir kita, tentu saja sebuah takdir kan perlu diupayakan. Kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Maka kita akan diberi sesuai dengan kadarnya Allah. Siapa yang menerima takdirnya Allah, Allah akan memberikan kadarnya kepada dirinya. Jadi itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kajian yang ini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan, monggo. Mungkin mbaknya yang di studio ini ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan, monggo. Masih ada sedikit waktu. Kalau tidak ada nanti saya tambahkan sedikit lagi. Saya tambahkan sedikit ya, supaya kemudian kita ini tidak gampang mengadukan Allah kepada makhluknya. Itu pahami dulu sesungguhnya dunia ini seperti apa. Terkhusus itu kan kalau dalam Al-Quran al-mal wal banun itu zina. Harta, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Kata ulama, yang namanya harta sama anak-anak, dua ini menjadi unsur penting di dunia yang sering membuat orang itu gelisah, resah, harta dan anak. Kenapa kok disebut harta dulu? Karena setiap orang pasti punya harta, apakah itu sedikit ataupun banyak. Tapi kalau anak-anak belum tentu. Kan ada yang diuji oleh Allah nggak punya putra. Maka disebut zina. Zina itu perhiasan. Kenapa kok disebut perhiasan? Perhiasan itu sifatnya sesuatu yang hanya menghiasi, bukan sesuatu yang sifatnya dzati, zat aslinya. Misal panjenengan pakai kalung, pakai gelang, pakai anting, pakai make up, eyeshadow dan yang lainnya, itu namanya perhiasan karena dia kalau dia seorang ono dilepas, kan bisa dilepas. Kalau nggak lagi pakai eyeshadow kan juga
sesuai aslinya. Gitu lah gitu. Gitu ya. Kalau sekarang nggak usah pakai itu Pak, kalau model foto ya. Kalau foto kan semuanya sekarang bisa diedit. Makanya kecantikan kan bisa diedit. Maksud saya gini, zina itu sesuatu yang sifatnya hanya menempel. Nah, makanya ketika sesuatu yang sifatnya menempel, dia sifatnya tidak abadi, bukan yang asli. Harta anak-anak. Maka kenapa kemudian dikatakan dia bagian dari hanya zina? Karena harta bisa menjadi pokok masalah. Coba cek betapa kemudian orang sampai antar keluarga tidak hanya bertengkar biasa saja, tapi sampai kemudian putus hubungan silaturahim. Gara-gara apa? Warisan harta. Sampai kemudian bahkan adu fisik hingga kemudian ada yang terbunuh. Gara-gara apa? Harta. Jadi kan berarti akhirnya menjadi sumber masalah, karena itu bagian dari zina, bukan sesuatu yang sifatnya asal. Lalu kemudian anak. Loh kok bisa juga anak menjadi zina? Iya. Betapa banyak kemudian anak-anak yang justru kemudian tidak menjadi kebaikan untuk orang tuanya, tapi justru kemudian menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Coba lihat, cek. Ada anak yang sampai menempeleng ibunya. Ada anak yang sampai teganya menendang orang tuanya. Orang berkata, saja kan nggak boleh, saja nggak boleh. Betapa banyaknya anak-anak yang kemudian berani melawan orang tuanya, ngomong kasar terhadap orang tuanya. Berarti anaknya ini justru menjadi bala untuk dirinya. Makanya kemudian dalam Al-Quran disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan sifatnya itu yang nempel aja. Makanya dengan hal ini supaya kita tidak gampang kemudian sedih banget ya, kalau bahkan sampai mengadukan, dipahami aja hakikat dunia ini ya begitu itu. Hakikat dunia itu begitu itu, ujian-ujiannya begitu itu. Jadi ketika kita sudah memahami hakikat itu, maka insya Allah kita paham, Gusti kalau saya diuji di anak misalkan, maka ingat seperti Nabi Nuh, gitu kan, yang diuji oleh putra. Ketika kemudian diuji hartanya, sama ketika Nabi Ayub juga diuji hartanya, diuji fisiknya, diuji hartanya, semuanya habis. Jadi sudah biasa saja. Jadi supaya kemudian mental kita menjadi mental yang kuat sekali, sehingga tahu bahwa sesungguhnya ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian ketika kita mengalami apapun itu tidak gampang dengan segera mengadukannya kepada manusia, tetapi lebih memilih untuk fokus mencari jalan bagaimana ini selesai dengan bersabar memohon kepada Allah. Rata-rata orang itu lebih fokus pada masalah, bukan fokus pada solusi. Saya ulangi ya, kadang-kadang orang itu ketika tertimpa suatu yang kemudian menjadikan dia gundah, gelisah dan tidak ada habis-habisnya, itu rata-rata dia fokus pada masalahnya, tidak fokus pada solusinya. Sama seperti anak kecil yang kalau kemudian disodori makan ikan bandeng karena banyak durinya, maka dia memilih untuk moh mas akeh rine, tapi sesungguhnya yang banyak itu dagingnya dibandingkan durinya. Kenapa? Karena dia fokus pada durinya, bukan fokus pada dagingnya. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mendapatkan manfaat, ada berkah, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kekuatan untuk terus taat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan besok di hari akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.